Baiklah, sekarang untuk video ketiga, tiga keempat, ketiga, satu dua ya ketiga, video ketiga pada video kali ini pada itu laporan hari ini setelah belajar. Tunggu, saya mulainya video keempat dong, ya, video keempat. Untuk video keempat ini saya akan tunjukkan saya apa yang saya dapatin hari ini. Untuk yang pertama yaitu hari ini laporan hari Senin 3 Februari 2023. Saya untuk hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran JavaScript dasar dari pemrograman zaman now. Pertama saya adalah function sebagai value. Function bisa kita gunakan sebagai value. Kita bisa menggunakan function sebagai value di function yang lain. Tuh. Kalau ada yang function ini gara-gara Anonymous itu dia menjadi hacker gitu kan. Jadi Anonymous itu tidak kelihatan. Jadi nama function itu disembunyikan, bukan disembunyikan, tidak kelihatan. Tetapi menggunakan Anonymous function ini functionnya bergantung kepada variabel yang akan kita buat. Jadi anonymous function tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bersanding dengan variabel apa yang akan kita dengan variabel lain. Lalu untuk function value and function dalam function, nah ini seperti tadi function sebagai value, karena function bisa dimasukkan dalam function lagi. Jadi functionnya sebagai function dalam function, berarti function yang ini menjadi nilai dalam function yang ini. Lalu scope itu ada scope lokal dan scope global. Scope lokal dan scope global yaitu misalkan ada function dua function. Jadi scope yaitu variabel yang ada di function yang pertama tidak bisa diakses di variabel lokal. Jadi misalnya kita bisa lihat lokal di global. Lokal berarti dalam global. Dalam global ada lokal yang banyak. Jadi di dalam lokal tidak bisa mengakses yang global, tetapi global tidak bisa mengakses yang lokal, variabel-variabel yang ada ataupun elemen itu. Lalu recursive function yaitu kemampuan function mengambil function sendiri karena jadi ini kemampuan function untuk mengambil functionnya function diri sendiri, jadi nilainya sendiri. Jadi pengimplementasiannya sering digunakan pada mencari faktorial dengan faktorial. Biasa kita menggunakan faktorial dengan menggunakan pengulangan for of atau for in seperti itu. Tapi dengan recursive function kita tidak perlu menggunakan pengulangan, kita hanya menggunakan function itu, kita hanya membuat function itu sendiri dan mengambil function itu dan menjadi pencarian faktorial, kasus-kasus faktorial. Lalu untuk function generator ini sedikit luas fungsi untuk membuat data generator. Karena saya belum terlalu paham tentang ini, mungkin saya akan lewatkan, mungkin saya belajar awal mungkin saya akan berkesempatan pelajari. Lalu untuk row function itu bisa diartikan arrow yaitu melempar atau itu function melempar function. Jadi yang pertama itu jadi ini tuh arrow function tuh adalah metode penyederhanaan function. Jadi dengan menggunakan tanda panah atau sama dengan dan lebih dari. Jadi itu elemen yang digunakan untuk arrow function, yaitu menyederhanakan function, jadi tidak perlu mendelibet. Contoh pertama bisa digunakan menjadi arrow function sebagai return function. Jadi untuk return function, jadi di value-nya tidak perlu dipakai blok lagi. Jadi kita langsung melempar function itu dari nama lalu parameter langsung kelempar ke isi function itu atau bloknya itu. Lalu yang kedua itu arrow function tanpa kurung parameter. Nah, ini bisa digunakan membuat function karena mirip seperti anonymous function. Arrow function ini butuh ketergantungan, tapi kelemahannya dia banyak, tidak ada beberapa kelemahan. Bedanya itu. Jadi ada yang hanya bisa digunakan dengan menggunakan function yang biasa.
Terus yang kedua itu function tanpa kurung parameter, yaitu menjadi kita bisa membuat function tanpa menggunakan membuat parameter dalam function tanpa menggunakan kurungnya. Tetapi di sini hanya ada beberapa syarat, yaitu functionnya harus hanya satu. Kalau apabila ada dua function, ada dua parameter dalam satu function, kita tetap harus menggunakan kurung. Tapi kalau satu kita bisa menggunakan tanpa menggunakan kurung. Jadi lebih menyederhanakan gitu. Lalu row function sebagai parameter. Jadi kita bisa menggunakan function. Jadi dalam parameter itu ada function itu lagi. Itu bisa. Dan lanjut ke closure. Kalau closure. Untuk closure yaitu kalau closure adalah sebuah metode yang dimana tadi kita udah ngebahas tentang scope. Ada scope global dan lokal. Jadi dimana scope global tidak bisa mengakses scope-scope yang ada di lokal, tapi scope lokal bisa mengakses scope global. Jadi dengan closure kita global bisa mengakses scope yang ada di lokal-lokal itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya object method. Object method ini adalah karena function ini termasuk tipe data, jadi kita bisa membuat properti. Kita bisa membuat properti dalam suatu objek yang berisikan sebuah function. Jadi function ini bisa kita jadikan sebuah properti dalam objek. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kata kunci this. Kata kunci this ini adalah untuk mereferensikan sebuah objek itu milik siapa. Jadi misalkan ada yang seperti tadi, ada scope lokal dan scope global. Jadi yang lokal ini apakah punya lokal atau yang global ini punya global. Jadi seperti itu. Variabel ini punya lokal atau punya global gitu. Jadi bisa menggunakan this. Dan yang global itu pasti diakses dan menjadi this, jadinya milik ke Windows, punya Windows itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya row function di objek. Row function di objek. Jadi kita bisa melempar function di objek seperti yang tadi itu yang di object method. Jadi ini pengimplementasiannya ini, jadi tidak takut di sini kita menggunakan contoh yang di function di objek. Jadi kita bisa melihat ini. Jadi function yang ada di ini dalam sini itu punyanya objek yang mana atau punya yang mana gitu. Sebagai object method tidak bisa punya. Lalu selanjutnya adalah getter and setter. Getter and setter adalah suatu metode yang dimana get atau untuk mendapatkan sesuatu, get yaitu get apa gitu, habis itu set ya set. Kalau set untuk mengambil, kalau set adalah untuk merubah suatu data. Masalah variable var. Nah, dari awal video udah dijelaskan bahwasanya penggunaan variabel pada JavaScript itu menggunakan let atau const. Dan tidak bukan berarti var tidak bisa, var bisa tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena membuat ambigu, karena var itu tidak bisa mengakses scope lokal dan global. Jadi bisa membuat bingung antara ini variabel punya yang lokal atau punya global gitu. Lalu selanjutnya destructing. Destructing adalah destructing adalah untuk membongkar value-value array atau objek. Jadi destruction adalah membongkar semua, misalkan ada data bertipe data string array. Jadi kita ingin mengganti data-data itu. Ketika kita untuk mengganti data-data itu, kita harus memilih satu di setiap ininya. Dengan menggunakan destructive kita bisa membongkar itu, mencar semuanya. Jadi kita hanya memilih tidak perlu memilih satu-satu. Jadi memudahkan kita untuk mengambil data pada dalam string. Insertion next object di dalam properti object. Itu ada lagi di string, ada destructing next object. Saya juga lupa tadi udah belajar. Mungkin besok bisa ngomong. Inserting function parameter, yaitu ya di dalam parameternya itu tadi.
dalam function atau parameter kan. Nah, destruction-nya dalam parameter. Jadi dalam parameter kita bongkar untuk mengambil data-datanya. Lalu default kita bisa menambah default value, bisa nah, jadi apabila kita udah membuat suatu deretan angka di dalam parameter dan ataupun dalam isi value dan kita mau mengubah datanya, kita tidak perlu mulai, kita bisa menggunakan starting untuk memasukkan data yang baru di dalam itu. Default value kita bisa menambahkan default itu tadi properti di array atau objek. Kita bisa menambah itu dengan value. Itu strict mode. Strict mode yaitu strict mode itu strict mode adalah cara kerja JavaScript untuk melihat keadaan error di mana itu. Karena untuk menjalankan untuk mencari kesalahan itu sendiri, biar ada penanda itu ada kesalahan di mana dengan itu. Soalnya kan ada di beberapa metode yang dilarang, contohnya kayak row function itu tidak bisa menggunakan this kalau tidak salah. Nah, tidak bisa menggunakan this, tidak punya argumen objek. Nah, itu apabila kita menggunakan row function, tapi kita menggunakan property this, itu bakal ditandai dengan tidak berjalan, tapi tidak error. Tapi tidak berjalan, tapi juga tidak error. Kita bagaimana mengetahuinya? Kita menggunakan strict mode dengan menggunakan di awal codingan JavaScript atau di awal function itu dengan string strict mode. Nanti bakal ditandai bahwasanya itu akan ditandai merah atau tanda apa gitu, tergantung kode terkena. Lalu untuk debugger, untuk melakukan debugger juga salah satu cara untuk mencari kendala error dalam suatu program, dalam function ataupun apa gitu, kita menggunakan debugger di konsol. Baiklah, untuk materi yang saya pelajari mungkin bisa itu, mungkin tidak terlalu jelas dan mungkin banyak ada yang menyeleweng. Itu baru saya dapatin. Untuk materi saja mungkin besok saya akan belajar JavaScript Object Oriented Programming selanjutnya, tapi sebelum itu saya belum belajar lagi. Saya akan mengulangi ini sekali lagi. Dan disclaimer lagi, ini bukan video tutorial atau yang layak untuk ditonton, karena itu hanya video dokumentasi saya untuk belajar. Oke, baik, video laporan saya cukup di sini. See you.